Santri Kalong TV, media dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bi nikmatil Islam ala nikmatul iman. Wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna inna nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Zainal dan juga para asatidz Abil Sahibul Bait, Bapak Ali Mahfud beserta keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin Rawatibul Haddad An-Nur. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Kunci daripada bahagia itu adalah bersyukur kepada Allah. Dan sebab-sebabnya orang susah itu karena nggak bersyukur. Jadi kalau orang hidupnya susah, pasti dia nggak bersyukur. Kalau orang hidupnya tenang, bahagia, pasti bersyukur. Tidak ada ukuran kaya atau miskin. Tidak ada ukuran sakit atau sehat. Kalau ada orang sehat, dia nggak bersyukur, dia susah hidupnya. Pikirannya nggak tenang, terombang-ambing, cenderung berbuat maksiat, cenderung mendekati kekufuran, cenderung mendekati api neraka, dan selalu akan digiring oleh iblis untuk bermaksiat pada Allah. Hati-hati. Makanya saya renungi ayat Al-Quran ini sangat indah. La in syakartum la azidannakum. Barang saya bersyukur akan aku tambah. Ditambah oleh Allah keimanannya, keyakinannya, ketakwaannya, ketawaduannya, kerendahannya. Oleh Allah ditambah ketenangan jiwanya. Makanya sahabat itu ada pernah nggak makan 7 hari tenang. Bahkan ada sahabat, ada yang 7 orang alusufah, apa namanya itu, bajunya itu hanya sampai lutut. Ketika beliau ini rukuk atau sujud, dipegang rapat-rapat. Karena apa? Kalau orang laki-laki, auratnya itu sampai di sini. Kalau misalnya molor, ketarik sampai di sini, batal sholatnya. Padahal bajunya cuma 1 dan dia masih gini. Ini sahabat, baju cuma 1, nggak bisa dibayangkan. Sampai bajunya ngelumbur, apa ibu-ibu, masya Allah, tiap bulan beli baju, sampai buang-buang itu. Ini kalau orang bajunya 1, nyucinya bagaimana? Ya terpaksa dicuci dulu, setelah dicuci pakai lagi. Tetapi kenapa orang ini bahagia? Karena para sahabat ini bahagia bersama Allah dan Rasulnya. Karena keimanannya kepada Allah SWT. Sering saya sampaikan, jangan menginginkan bahagia dengan dunia. Yang pasti Anda pasti ketelusup, nyungsep pasti. Kemarin saya ketemu orang kaya, walah kaya banget, kaya pakai pul, kaya pul. Ngobrol. Sekarang saya diundang untuk ngobati orang. Saya udah berjanji, saya tidak akan datang ke siapapun, mau kaya mau miskin, suruh doain, nggak mau saya. Tapi kalau ngobati orang sakit dan saya ada waktu, saya mau. Suruh ngaji di saya mau. Ternyata saya ngobati, saya nggak tahu orang kaya, wah kaya banget. Ternyata ngeluh juga. Gimana Pak Ustadz gini malah. Setelah diobati ya Ustadz. Saya pikir ini sing bener sing ngendi. Yang bener yang mana ini?
Kalau orang miskin ngeluh saya masih maklum. Rumahnya ada kolam renangnya. Bahkan rumahnya itu ada surga dan neraka di situ. Surganya ada, nerakanya ada. Maksudnya rahasia. Surga itu kan dingin kan, ada AC-nya. Neraka kan panas, kompornya ada. Ngaji nggak nyangoni kan sakarepku kan ngaji nggak baik sanggup sakarepku. Jadi para jamaah yang saya muliakan, saya pulang itu mikir, nah ini ya apa sing bener ini? Sing sugih, rumahnya itu besar, saya harus suruh keliling. Wah, capek saya itu. Asam urat saya langsung kumat. Begitu tempel dolar, langsung sembuh. Guyon ini guyon. Ini nanti saya itu. Hari ini saya muliakan, itulah. Kadang-kadang ini maaf ini, jangan cerita sama kiai nanti saya disalahkan. Banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW tidak direnungi. Dalil ini makanya kalau kiai banyak dalil itu goblok ya. Jangan rame-rame, saya disalahkan. Jadi dalil tadi goblok ya gitu. Saya ngaji syukur ini sudah 3 tahun ya, nggak bisa habiskan ya. 3 bulan ya Efson. Saya ngulas, la in syakartum la ajidanakum. Belum, mainnya sudah 3 tahun belum habis. Belum habis ini. Saking luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bener kata siapa itu? Siapa sih Gus siapa itu? Yang cucunya nyusun kitab itu loh, yang siapa sih? Gus Mus. Iya itu apa kan kakek tidak dalil dari goblok bener bener. Karena ini aja Quran itu luar biasa. Ini saya belum alhamdulillah juga masih alhamdulillah dok. Udah 2 tahun belum habis. Saya tadi mikir, ini alhamdulillah gak bisa habis. Saya kapan sampai nyampe alhamdulillah Rabbil alamin belum ini. Ini sampai alhamdulillah udah 2 tahun belum habis ini. Saya mikir ini kalau sampai Rabbil alamin bisa 2 tahun lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Fatihah habis mati saya. Lah bisa 10 tahun gak habis itu. Betapa luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah saya muliakan. Untuk mendapatkan memahami kandungan Al-Qur'an, gak usah banyak-banyak ngaji. Tapi bersihkan hati kalian. Saya baru ketemu di dalam kitab Syalmuddin. Kalau orang membersihkan hatinya, maka Allah akan penuhi dengan pemahaman. Beda ya. Ilmu dan paham beda. Kalau orang ilmu kadang-kadang apa hadis Quran di apa. Tapi ya itu tadi, titik dalil, kencan dalil. Kalau saya nggak pernah hadis saya udah entek, udah habis. Cuma saya beber terus nggak habis. Makanya bener Sunan Kalijaga dalam makalahnya, ilmu nih Gusti Allah iku. Nah, ini pesan saya nggak ngerti ini. Nek di beber dadi sak lapangan, ya. Nek di beber ngebeki dunia, nek di gelintir dadi sak rokok. Ngerti sampean? Ya, orang Madura nggak ngerti dia. Ini biasa nih. Ini mantu saya, adiknya, kakaknya mantu saya. Mbak suruh duduk samping saya tadi takut dia digeser sama ini. Tahu Mbak? Saya mengerti nggak? Bayar kalau nanti. Bayar dulu baru kasih tahu. Ilmunya Allah itu kata Sunan Kalijaga, nek dibeber ngebeki jagat. Kalau diungkap hanya bismillah habis semuanya sudah. Penuh dunia nggak cukup. Hanya bismillah. Tapi kalau digolong seret jadi sarokok, jadi satu rokok. Diringkes hanya jadi bismillah. Diringkes lagi jadi alhamdulillah, entek udah. Ini para jamaah yang saya muliakan. Karena itulah ya, apa yang saya ajarkan pada kalian semuanya, dumateng panjenengan ya, hati ini bersihkan. Jangan ada hasud. Jangan ada benci kepada siapapun. Mau tidur ada Habib Al-Habsyi. Beliau itu cintai Rasulullah, tentunya cintai Allah SWT. Karena beliau setelah mau sholat, setelah mau tidur beliau, ya Allah, aku maafkan orang yang menyalahi saya. Dan aku ridho, aku ikhlaskan yang punya utang sama saya. Ini ibu takut ini. Yang berdua gak berani ini. Aku ikhlaskan yang punya utang sama saya. Ini gak berani. Itu berani gak? Berani. Kalau punya 10.000. Saya maaf ya, beli tanah di Wonogiri 100 juta. Begitu laku, dalam 1 tahun laku 170 juta. Diambil sama temennya ini, Ustadz Jenal, 1.000 nggak dikembalikan. Saya marah, enggak. Saya bilang suruh ngaji lagi nggak apa-apa. Saya nggak akan netagi, nggak akan tanya uang itu lagi. Saya bilang sama saja sudah tanggung, kasihan. Kenapa saya katakan temennya ini? Oh,
Ini berjamaah yang saya muliakan. Saya enggak marah. Enggak marah saya. Ini berjamaah yang saya muliakan. Belum lagi ada 30 juta, 60 juta. Ini anak saya kok lapor sama ibu imamnya, saya dimarahin nanti. Berjamaah yang saya muliakan, bersihkan hati. Makanya pernah dalam tulisan saya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku ini sudah tidak punya rasa dengan dunia. Gak punya rasa maksudnya gimana? Makan soto rasanya juga sama, makan bebek rasanya juga sama, ayam goreng sama semuanya, nggak ada rasanya jadi. Rasanya apa? Rasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kata Ustadz ini, ya Pak Bujo ya Pak, rasanya ilang Gusti Allah podo ayo Ustadz. Makanya jangan heran kalau anak saya tadi saya dukun, sebelum dia jadi masih janin saya udah bertasbih. Saya nggak pernah merasakan nikmatnya hubungan sama istri. Karena apa? Saya selalu rasakan ingatnya kepada Allah SWT. Lahirlah dia, lahirnya adiknya dia, lahirnya semuanya. Termasuk istrinya adiknya ini. Istrinya dia, yang anak pertama. Tak tanya, bagaimana hatimu Nelly? Selalu bertasbih kepada Allah SWT. Ini berjamaah yang saya muliakan. Membersihkan hati itu tidak dengan sikat gigi. Rusak. Dengan hati bertasbih. Bersihkan selalu. Mengusahakan. Makan, duduk, berdiri, ingat pada Allah. Rasakan ingat pada Allah. Maka kalian akan bahagia. Dan akan selalu dapat perlindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Akan selalu mendapat perlindungannya Allah Subhanahu. Ini ngaji seperti ini nggak ada. Sudah sulit. Sudah pernah saya sampaikan pada santri di Surabaya. Di mana lah di Bali apa di Jakarta waktu itu? Di Pekanbaru, di Lampung. Saya bilang, saya takut sepeninggal saya sampai nggak menemukan lagi seperti saya. Kalau ulama tasawuf banyak, tapi mengungkap di sini Allah. Karena saya dulu mimpi gendong matahari dan bulan. Sudah nggak ada bandingan sudah. Ini karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mengungkapkan ilmu gampang, ditemui juga gampang. Ya, coba kami sama ulama besar-besar itu. Yang kecil aja ditemui angel, apalagi besar. Kalau saya kan nggak ada rumah, ada di mana aja dah. Ini para jemaah yang saya muliakan. Karena itulah, mari yang pertama syukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Senangi apa yang kita yang disyukuri, nikmatul Islam dan iman. Nomor 2, cintai Rasulullah SAW dengan apa? Dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Sudah ketemu semuanya. Bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW? Salawat, yang sering baca salawat, yang paling banyak istighfar, jalani amal-amal sunnah yang dijalin Rasulullah SAW. Paling tidak sholat, jangan tinggalkan duha, jangan tinggalkan sholat tahajud, jangan tinggalkan witir, jangan tinggalkan qobliyah ba'diyah, insya Allah. Insya Allah. Tetapi yang satu lagi yang utama, jangan tinggalkan hati dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang para jamaah saya muliakan. Kalau itu kan jalani, insya Allah dimanapun Allah menempatkan dirimu, kau pasti akan bahagia dan tersenyum. Seandainya pun terjadi maaf jangan sampai terjadi perang, antum jadi tentara, gak tetap dalam dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga antum dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya pun terjadi apapun kekacauan, gempa bumi pun di dunia ini, kecuali kiamat, kecuali kan dimatiin duluan, insya Allah tetap akan dapat perlindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini apapun yang terjadi tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap miliknya Gusti Allah, nggak ada yang lain. Wah itu dikuasai Israel, itu dia Yahudi, lah sudah tetap milik Gusti Allah Taala. Tetap miliknya Allah. Kita ini harus berjuang, tapi dengan tetap sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para jamaah yang saya muliakan. Makanya para jamaah yang saya muliakan, kemerdekaan Indonesia ini murni karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh Allah caranya dimerdekakan, rahmatnya Allah diturunkan kepada manusia, didorong untuk berjuang. Didorong untuk berjuang. Untuk apa? Supaya orang-orang yang memang ada yang jadwalnya meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya mati syahid, saat itulah Allah menentukan peperangan dengan Belanda macam-macam. Intinya kemerdekaan adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala, tidak karena siapa-siapa. Kita juga itu, kita lahir, kita bisa dakwah, kita bisa majelis seperti ini, murni tidak ada lain. Ini karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun corona di mana-mana, ya, corona di mana-mana, hampir pengajian tutup, Epson tetap jalan, itu dia. Alhamdulillah Epson ini. Yang sana sekat, sini sekat, tetap aja lah dukur saya.
turun di pas pengajian. Jalan tutup semuanya, saya lain neng. Di mana? Lewat atas. Bukunya sampai sini kan? Waktu tutup semua, tetap ngaji. Ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan di sini, di Pekanbaru, di Jakarta, di Poso, di Bali tetap jalan. Ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Coronanya kemana? Tak lawan dulu ya corona. Ente mau mateni saya, nggak bisa. Wong mateni saya Gusti Allah. Ente kalau masuk saya masuk aja, tapi ojo banyak-banyak. Lah repot-repot. Pernah mau masuk jangan. Saya ini nggak ngaji. Kalau santum mau masuk benua, mau masuk depan saya nggak apa-apa. Ente gantiin saya ngaji. Bingung dia. Coronanya bingung. Kalau nggak percaya, ente baca tanya Cak Badrun. Dia masih hidup, masih sakit ya. Pernah satu hari pertama kali saya dakwah di Jakarta, dites sama Cak Badrun CS. Yaitu saya bilang bahwa orang-orang hatinya bertasbih kepada Allah SWT, hewan macan nggak akan makan, nggak akan dimakan oleh hewan. Tes-tesannya, masa masuk taman safari. Nah, saya keluar di taman safari. Saya begitu pintu keluar, macannya, singanya itu, matanya belolok. Saya bilang, hei singa, kalau kamu makan saya silakan. Istri anak saya nggak urus saya. Biar janda mati kamu lagi nggak apa-apa. Satu, kalau saya kamu makan silakan. Tapi Ustadz Jenal kamu ajari ngaji. Pikir dia. Ustadz Jenal ente mau ajari ngaji. Kamu enggak, langsung matanya meredup. Diem, langsung saya turun. Ya ada saksinya. Ini para jamaah yang saya muliakan. Jadi orang yang bersandar kepada Allah SWT akan selalu dapat perlindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Saking tingginya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umar, jangan manusia, iblis pun takut ya. Jangan duga ya. Begitu juga para jamaah. Kalau paling tidak jadilah orang bertakwa kepada Allah. Seandainya pun iblis nggak takut, tapi kita berani, tapi juga kita nggak akan takut. Kita tetap dilindungi. Paling tidak bojo sampeyan sampeyan. Ini ngaji lucu ini ya. Paling tidak ya, paling tidak panjenengan ini mempunyai istri-istri yang solehah, bukannya takut. Saya nggak nyuruh istri takut sama suaminya. Iya, ini salah ini. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mar'atu solihah, wanita yang solihah. Saya baca itu kaget, iri saya. Ini satu mar'atu solihah, maka lebih mulia, lebih hebat daripada 60 orang soleh. Nah, ayo. Loh, iya itu ada kitabnya. Satu wanita solihah ini derajatnya melebihi 60 laki-laki yang soleh. Makanya ibu-ibu ya, kalau saya ngaji, monggo belajar, ikut ngaji dan diresapi dan dilakukan. Pelan-pelan tetap bertasbih, tetap berzikir, tetap berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan sama yang saya sampaikan manfaat dan barokah. Al-Fatihah.